وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan yang haram serta menjelaskan yang halal, dan kedua-duanya Allah jelaskan dengan sangat detail sekali. Dan kemudian ada perkara-perkara di antara keduanya yang namanya syubhah. Syubhah ini sesuatu yang samar, yang Nabi menyampaikan la ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia enggak mengetahui perkara yang syubhat ini. Sehingga dalam hal ini termasuk daripada sesuatu yang diharamkan. Ya, bisa juga menjadi sesuatu yang dibolehkan. Bahkan bisa jadi sesuatu yang syubhat. Apa itu? Sesuatu yang baru yang belum pernah ada di masa Nabi SAW, atau namanya adalah hal yang bid'ah. Dalam masalah bid'ah ini ada dua hadis yang masyhur. Hadis pertama adalah Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala hal yang baru yang dibuat-buat itu adalah sesuatu yang bid'ah. Dan sesuatu yang bid'ah itu, semua yang bid'ah adalah sesat. Ini hadis secara umum. Kemudian dikhususkan oleh hadis yang kedua. Yang dimaksud dengan bid'ah itu apa? Dalam hadis yang kedua Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu. Barang siapa yang membuat-buat di dalam urusan kami ini, itu urusan agama, ma laysa minhu, sesuatu yang enggak termasuk di dalam hal yang sudah digariskan, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya sesuatu yang dibuat-buat kalau enggak sesuai dengan aturan syariat maka dia tertolak. Mafhum mukhalafahnya, pemahamannya, sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, tapi tidak berlawanan dengan nilai-nilai syariat. Bahkan bisa jadi itu sejalan, bahkan mendukung. Ya, sesuatu yang baru tapi itu mendukung, tapi itu berjalan sesuai dengan jalur syariat. Maka sesuatu yang baru ini tidak mardud, tidak tertolak, tapi bahkan diterima. Dan ini sangat banyak terjadi di masa sahabat, sebagaimana yang sudah kita terangkan beberapanya, ya. Nah, maka di sini beliau mengatakan di antara contoh sesuatu baru tapi baik. Artinya di masa Nabi nggak pernah ada, cuman terjadi di masa sahabat, ya.
Bahkan itu berkelanjutan sampai di masa tabi'in ada hal-hal yang baru. Masa tabi'in ada hal-hal yang baru. Sampai masa sekarang pun banyak hal-hal yang baru, yang mana itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai syariat. Contohnya apa? Nah, di masa-masa zaman sahabat, dan itu tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Jelas yang paling ngerti tentang ilmu syariat adalah para sahabat, karena mereka murid langsung Nabi Muhammad. Yang paling mengerti hadis serta seluk-beluknya itu sahabat. Dan jangan dibilang sahabat gak ngerti hadis ini, tidak. Karena dari mereka lah kita dapat hadis itu. Tentang apa itu bid'ah, hadis tentang bid'ah itu mereka sahabat lebih ngerti daripada kita. Sehingga di masa sahabat sendiri banyak hal-hal yang berbau bid'ah, artinya sesuatu yang baru. Ya. Artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah Nabi SAW sampaikan, yang tidak pernah Nabi SAW bikin. Tapi di masa sahabat, para sahabat membikin itu. Dan tidak ada keingkaran dari sahabat yang lain akan hal tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang baik. Apa diantaranya? Diantaranya dikatakan wassalatu tarawih li Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali yang beliau mengadakan tarawih berjamaah. Di masa Nabi nggak ada tarawih berjamaah, masing-masing sendiri. Ya, masing-masing sendiri. Dan para sahabat itu mereka nggak pernah mereka ini absen sholat tarawih. Artinya tetap sholat tarawih walaupun sendiri tetap tarawih. Ya, ada beberapa yang berjamaah, tapi bukan sesuatu yang setiap malam. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab, tetap sahabat masih banyak di masa beliau. Itu melihat banyak sebagian orang itu habis isya langsung tidur. Artinya sunnah Nabi yang berupa tarawih ini pelan-pelan ditinggalkan. Ya, maka Sayyidina Umar punya inisiatif untuk menjadikan tarawih itu berjamaah di dua tempat di kota Madinah. Yaitu tempat pertama khusus laki-laki dengan imam satu, dan tempat kedua khusus perempuan dengan imam satu. Sehingga sampai-sampai ketika melihat banyaknya muslimin yang menghidupkan sholat tarawih di masjid-masjid tersebut, Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadih. Sebaik-baik bid'ah ya ini sudah menyenangkan, dan Nabi SAW pasti gembira. Kenapa? Melihat berjamaah itu menghidupkan sholat malam qiyamul lail. Itu berkelanjutan sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang sholat tarawih itu berjamaah itu memiliki magnet yang sangat kuat. Sampai-sampai orang-orang mungkin yang dia masih bolong sholat 5 waktunya, tapi kalau sudah urusan tarawih gak mau ketinggalan. Dia bolong-bolong sholatnya, kalau sudah tarawih gak mau ketinggalan. Ya, menunjukkan magnet tarawih berjamaah ini sangat besar. Dan itu sesuatu yang baru, di mana di masa Nabi tidak ada. Cuman sampai sekarang dilaksanakan. Rata-rata sekarang ini rata-rata tarawih berjamaah. Nah, kemudian mengurutkan mushaf di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mushaf itu di masa Sayyidina Utsman tidak teratur. Cuman lengkap sudah. Lengkap artinya dari surat 1 sampai 114 gak ada yang berkurang. Setiap ayatnya per surat sudah lengkap, hanya saja tidak beraturan. Yang mengatur di masa siapa? Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu pun beliau tidak asal ngatur. Ya, oh ini karena juz pertama atau turun yang pertama taruh di awal. Enggak demikian. Yang pertama turun itu surah Al-Alaq. Setelah Al-Alaq tidak turun ayat yang selanjutnya, karena Al-Alaq cuma 5 ayat. Turun apa? Turun Al-Mudaththir. Al-Mudaththir pun tidak sampai full.
Kapan al yang kedua? Lama masih turunnya. Itu dari mana Sayyidina Ali itu menggabungkan antara ayat dengan ayat sampai jadi surat. Kemudian surat ini taruh sini, ini taruh sini. Bagaimana beliau berani? Itu karena ada hadisnya. Nabi pernah dalam hadis sebagaimana kitab Al-Itqan, beliau menjelaskan, letakkan ayat ini sebelum ini dan setelah ini. Letakkan surat ini sebelum surat ini, setelah surat ini. Itu sudah ada hadisnya. Cuman tidak dilaksanakan ini hadis kecuali di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ali ini bukan dengan usaha beliau menentukan ini surat Al-Baqarah balik Ali Imran baru An-Nisa baru Al-Maidah, bukan dari beliau. Itu semua dari hadis Nabi. Cuman ya, tidak terlaksana itu hadis kecuali setelah rampung dulu. Rampung itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena itulah digelari mushaf yang sekarang ini mushaf Utsmani. Mushaf yang rampung di masa Khalifah Utsman. Yang mana ide pertama kali mengumpulkan Quran yang berserakan di hati-hati para sahabat, karena rata-rata para sahabat itu ummiyun, nggak bisa baca tulis. Sehingga mereka ini lebih banyak mengandalkan kecerdasannya. Sekali nangkap hafal, Pak. Sekali nangkap itu hafal. Karena itulah wajar penulisan hadis itu setelah zaman Khulafa Rasyidin. Ditulisnya hadis Nabi itu setelah zaman Khulafa Rasyidin. Tapi ketika diumumkan yang punya pernah mendengar hadis dari Nabi segera nyetor. Banyak yang nyetor. Bahkan ada yang sampai 5.000 hadis yang dia hafal. Di antaranya Siti Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu Sayyidina Abu Hurairah. Mereka ini hafalannya di atas 5.000. Kalau kita pikir bagaimana cara mereka nulis, dan nulis. Mereka menghafal. Karena itulah kuatnya hafalan, kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan pinter baca tulis, tidak ada hubungannya. Biasanya kayak gini ya, anak sekarang gara-gara banyak buku paket nih, buku paket ada, kadang-kadang komputer ada, itu apakah menjamin tulisannya bagus? Tidak, bahkan lebih hancur. Semakin ada buku paket, semakin malas nulis. Semakin malas nulis, lihat bagus tulisannya. Ketikan bagus memang, ketikan bagus, ada macam-macamnya itu, mau yang mode apa, tapi suruh nulis ya hancur tulisan. Apalagi kalau sudah ada laptop masing-masing, selesai. Nah ini bagaimana di zaman sahabat ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri itu ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca tulisan dan juga gak bisa menulis. Dikarenakan kertas di masa itu sangat kurang. Karena itulah kalau kita lihat sejarah penulisan Quran, itu para sahabat ada yang nulisnya itu ada di tulang belulang, ada yang di pelepah kurma. Loh, mana kertas? Gak ada. Karena kurangnya kertas, kurangnya tulisan, para sahabat banyak yang gak bisa nulis. Tapi ada yang bisa nulis, ada. Bahkan kutabul wahyi, penulis wahyu itu ada. Ya, cuman sebagian besar gak bisa. Kenapa? Karena tadi kurangnya apa yang dibaca. Apa yang mau dibaca? Maksud kita gak ada bacaan. Jadi buku itu jarang ke sana. Yang kedua, mereka ini diberi oleh Allah kelebihan di dalam kuatnya daya ingat. Kuatnya daya ingat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu terngiang terus. Karena itulah beberapa puluh tahun setelah Nabi wafat baru ada pengumpulan hadis. Nah, banyak yang nyetor hadis. Nyetor hadis ini bukan di masa Khulafaur Rasyidin, setelah itu. Padahal Sayyidina Ali itu beliau wafatnya itu 40 Hijriah. 40 Hijriah. Ya, baru kemudian Bani Umayyah. Nah, di masa-masa itulah pembukuan hadis. Bayangkan dalam ini berapa kuatnya hafalan para sahabat. Kita aja, maaf,
sampean mendengar saya pengajian di sini, apakah minggu depan ingat yang saya sampaikan? Kadang-kadang lupa. Kenapa lupa? Ya karena tadi kita daya ingat kita nggak sekuat mereka. Sahabat itu setiap sekali dengar langsung ingat. Nah, karena itulah mereka model nulis tidak perlu ingat aja. Memang dia ingatnya kuat. Ya, sehingga dalam hal ini wajar di masa sahabat itu jarang sekali yang mau belajar baca tulis. Bukan berarti nggak pinter, cerdas. Mungkin lebih cerdas dari kita. Karena itulah mereka itu nggak perlu nulis, cuman langsung hafal, ngapain nulis? Kayak gini loh. Mengentengkan nulis sehingga nggak usah belajar nulis. Oh, saya bisa nangkep juga, lebih awet daripada tulisan. Hafalan kita lebih awet daripada tulisan. Nah, itu mereka. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini di antara sesuatu yang baru yang dikerjakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mentertibkan mushaf. Ya. Jadi mushaf yang sekarang itu tartibnya tauqifi, bukan ijtihadi. Ada tauqifi di sini dari Nabi Muhammad SAW. Cuman baru terrealisasi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa lagi? Al-adhanul awal yaumul jum'ah di Utsman, yaitu adzan pertama di hari Jumat. Itu hal yang dikerjakan pertama kali oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Nabi adzan sekali, Pak. Khalifah Abu Bakar Siddiq sekali adzan. Khalifah Umar bin Khattab sekali. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan melihat tambah besar kota Madinah, karena memang diperluas kota Madinah waktu itu, dan Masjid Nabawi diperluas di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, sehingga akhirnya harus ada panggilan yang pertama untuk menyadarkan orang. Kalau langsung adzan, langsung khutbah, banyak yang nggak hadir. Sebagian banyak yang nggak ketinggalan mendengar khutbah. Karena itulah dijadikan dua adzan. Dan itu nggak ada yang komplain para sahabat. Para sahabat nggak ada yang komplain di masa itu. Padahal mereka lebih ngerti dari kita tentang hadis bid'ah. Mereka ini paling ngerti tentang hadis kullu bid'atin dhalalah, lebih paham. Tapi mereka nggak komplain. Tanda apa? Tanda bukan itu yang dimaksud bid'ah. Yang bid'ah yang dhalal itu bukan seperti itu, tapi sesuatu yang tidak sejalan dengan syariat. Sementara ini sejalan. Yang penting ada alasan yang baik, bismillah. Ya. Sehingga adanya dua adzan itu di masa Khalifah Utsman bin Affan dan berkelanjutan sampai sekarang. Ya, yang mengatakan adzan Jumat sekali boleh, dan itu benar sesuai dengan di masa Nabi, di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang mengatakan adzan dua kali benar juga sesuai di masa Khalifah Utsman bin Affan. Gak ada yang salah dalam hal itu, ya. Dan yang perlu diperhatikan, adzan sekali atau adzan dua kali tetap ada qobliyah subuh, qobliyah Jumat. Jangan sampai meniadakan qobliyah Jumat. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma bainal adzanain shalah. Setiap antara azan dan iqamah ada sholat yang disunnahkan. Dan itulah ulama sepakat setiap habis sholat, setiap sholat fardu memiliki qobliyah. Subuh, duhur, termasuk duhur Jumat, asar, maghrib, isya, semua sholat fardu memiliki qobliyah. Tapi tidak semua fardu memiliki ba'diyah. Nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar, nggak ada. Tapi qobliyah pasti ada semua. Ya. Dan terus pertanyaannya sekarang, kapan Ustadz sholat qobliyahnya? Kalau yang adzan dua kali jelas. Habis adzan pertama ada qobliyah, baru adzan kedua. Nah, yang adzan pertama kapan qobliyahnya? Adzan pertama tetap setelah adzan. Tapi khotib jangan naik dulu. Naiknya khotib itu setelah qobliyah. Sehingga jangan sampai orang nggak bisa qobliyah gara-gara khotib sudah naik. Karena memang hukum orang yang sholat ketika khotib khutbah
hukumnya haram dan tidak sah. Walaupun sholat qadha, saat saya mau mengqadha subuh tadi, tapi khatib khutbah haram dan enggak sah. Qabliyah Jumat haram dan enggak sah. Satu yang dibolehkan, apa itu? Tahiyatul masjid. Yang dibolehkan ketika khatib khutbah itu cuman sholat tahiyatul masjid. Tapi ingat, tahiyatul masjid ini yang masuk masjid, yang dia diterok luar sholat tahiyatul masjid khatib khutbah, nggak haram dan nggak sah. Karena bukan tahiyatul masjid, Pak. Dia lagi diterok di luar. Kayak apa bisa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid ini yang masuk ke masjid, nah baru. Itu pun dalam fikih syaratnya tidak boleh membaca yang sunnah. Dia harus baca yang wajib saja. Takbir ihram langsung Fatihah. Enggak ada iftitah, enggak ada surat pendek. Langsung rukuk, enggak ada tasbih, yang penting tumakninah. I'tidal, enggak ada bacaan i'tidal. Terus tahiyat akhir pun hanya yang wajib saja. Baru langsung salam. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih besar tuntutannya daripada sholat sunnah. Ya, lebih besar tuntutannya daripada sholat sunnah. Dan juga untuk qobliyah, bagi yang dia nggak bisa mengerjakan sebelum Jumat, maka boleh dia mengerjakannya setelah Jumatan. Karena waktu qobliyah itu sampai selesainya waktu sholat. Artinya duhur, sampai kapan waktu duhur? Sampai sebelum adzan asar. Jam berapa? Jam 3:04 anggap. Berarti Anda jam 3 mau qobliyah sah. Walaupun sudah sholat duhur, tidak apa-apa. Dan itu bukan qadhaan, adaan. Ya. Anda jam 2 sholat qobliyah, padahal tadi jam 1 sudah sholat duhur, tapi belum qobliyah, silahkan qobliyah. Dan sah, bukan qadhaan, itu adaan. Kenapa? Karena waktu sholat qobliyah sama dengan waktu sholat fardu. Beda dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah itu dikerjakannya setelah sholat fardu, tidak boleh sebelumnya. Karena itulah nggak boleh orang itu mengerjakan ba'diyah sebelum sholat fardunya, nggak boleh. Mentakdim ba'diyah nggak sah. Mentakhir qobliyah boleh dan sah. Ya, saya ulangi, mentakdim ba'diyah nggak boleh. Tapi kalau mentakhir qobliyah boleh. Nah, sehingga untuk orang yang Jumatan dengan satu adzan, kapan qobliyah Jumatnya? Sebelum khotib naik mimbar. Ya, sehingga khotib itu usahakan jangan naik dulu. Amalkan dulu qobliyah Jumat. Habis salam, selesai, ya, dilihat kebanyakan makmumin sudah salam semua, dia baru naik. Dia naik mimbar, kemudian baru ada taraqi, ada tarqiyah. Kalau memang nggak ada ya langsung tanpa Bilal pun tidak apa-apa kok. Hukumnya sunnah aja. Ya, sehingga dia tetap mendapatkan sunnah qobliyah dan tidak sampai meninggalkan qobliyah, ya. Nah, kemudian wahkam kita lil mughah li Ali radhiyallahu, termasuk daripada sesuatu yang baru, hukum memerangi pemberontak muslim. Di masa Nabi nggak ada pemberontakan muslim, Pak. Itu adanya di masa Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Karena itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya membuat hukum khusus tentang ya apa ini pemberontak yang muslim ini kayak apa. Itu ada hukumnya. Nggak sama dengan kita berjihad melawan orang kafir, beda. Orang kafir boleh untuk dibunuh, boleh karena perang. Dan harta rampasan yang ada pada dia, kudanya, senjatanya, itu langsung dimiliki oleh sang pembunuh tadi. Namanya salbul qatil li qatilih dalam hadis. Barang-barang milik orang yang terbunuh dalam perang itu menjadi hak yang membunuh. Jadi ini nggak masuk ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang yang selain milik yang terbunuh. Diambil, hak milik sudah. Dan itulah kenapa semakin banyak dia membunuh semakin sugih. Semakin banyak dia membunuh ketika perang, semakin banyak dia punya harta. Karena itulah orang jihad
macam-macam niatnya. Ada yang niat pengen dendam, ada yang niat pengen nyari duit di situ, ada yang niat memang untuk meninggikan kalimat Allah. Mana yang ikhlas? Kata Nabi, yang niatnya meninggikan kalimatullah. Sehingga orang syahid macam-macam. Gak semua syahid itu di akhirat dapat makom syahadah, tidak. Ada syahid yang cuma di dunia syahid, di akhirat gak dapat apa-apa. Kenapa? Niatnya bukan lillah. Niatnya bukan lillah. Ya contoh kalau kita kasih lebih luas lagi arti jihad ya. Para pendakwah, para ustadz, para guru, para pembina masjid, para pembangun, pengampu pondok pesantren, itu semua ada orang-orang yang berjuang jalan Allah. Apakah semua itu akan menjadi orang-orang yang betul-betul berjuang? Tidak. Tergantung niat dia apa. Niat dia itu apa? Kalau niatnya bukan lillah, alas, nggak dapat dia kemuliaan di sisi Allah sebagai pembela agama Allah, nggak dapat dia. Walaupun waktunya habis untuk keliling dakwah, habis untuk ngajar, habis untuk ngurusin masjid, nggak dapat kalau niatnya bukan lillah. Karena yang tahu niat Allah. Orang-orang ngertinya, masya Allah dia, masya Allah. Orang-orang nggak tahu apa yang di hati seseorang. Tapi yang tahu adalah Allah Taala. Dari sinilah pentingnya ikhlas dalam beramal ya. Nah, sehingga dalam hal ini Sayyidina Ali memberi hukum khusus. Apa itu? Orang yang pemberontak menyerang orang muslim, pemerintah yang sah, maka wajib dilawan kata Sayyidina Ali. Tapi nggak boleh dibunuh. Kalau sudah mereka ini nyerah, nggak bisa nyerang lagi, alas tangkap. Dan harta dia tetap milik dia, bukan harta orang perang, karena dia muslim. Orang beriman itu haram darahnya dan haram hartanya. Artinya nggak boleh diambil darahnya, dibunuh, dan nggak boleh juga diambil hartanya secara zalim, nggak boleh. Karena dia muslim. Ini bedanya. Paling repot itu memerangi sama muslim. Paling repot. Dan itu di masa Nabi nggak ada hukum itu. Yang siapa yang pertama kali bikin? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memberi suatu hukum tentang hukum memerangi orang yang pemberontak muslim, memerangi negeri Islam kayak apa? Kayak contoh, naudzubillah sumpama ya, kita negara muslim banyak nih perang melawan Malaysia, negara muslim, kayak apa? Apakah terbunuh itu jihad? Terbunuh itu syahid? Nah ini nggak bisa dibilang syahid. Sehingga dalam hal ini agak repot. Kenapa? Karena ini kita dibilang membela agama, bukan juga. Karena sama-sama muslim kita serang. Kalau membela negara, siapa yang dolim di sini? Ada kalanya, maaf, mungkin kita yang dolim, kita merampas hak mereka, dan mereka melindungi milik mereka. Nah, terus yang dolim, terus kita merasa, saya bela agama apa yang Anda bela? Sama-sama Islam. Saya bela negara Anda benar nggak dia dibela? Nah, di situ yang repotnya, ketika kita berperang dengan sesama negara Islam. Sehingga kalau dibilang syahid, para ulama masih hilaf, ini syahid kan? Sementara yang dia itu muslim semua. Nah, itu dibahas di masa Nabi, tidak ada. Bahkan Nabi itu sempat marah ketika salah seorang sahabat itu hendak membunuh orang yang kafir yang sudah gak bisa melawan lagi ini, tapi dia syahadat. Ini orang kafir syahadat ketika sudah kepepet, tapi dia ngerti, oh, ini kepepet aja dibunuh. Lapor ke Nabi, marah Nabi. Sampai Nabi mengatakan, apa yang engkau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah? Oh, dia mungkin bohongan ya Rasul. Sudahkah engkau belah dadanya sampai engkau tahu kalau dia itu bohongan? Nah ini loh bagaimana marahnya Nabi ketika seseorang muslim terbunuh, itu sangat marah. Dan peperangan agak repot, Pak. Karena itulah di dalam berfatwa jihad itu penting. Di masa orang Belanda waktu datang ke Indonesia, setelah Jepang itu keluar, itu kan mereka menunggu resolusi jihad dari para ulama. Gak mau nyawa ini terbuang percuma, gak mau. Ketika ulama mengatakan iya dimasuk jihad, langsung mereka berangkat semua.
Sebab urusan jihad ini urusan ilmu, Pak, bukan urusan nafsu. Perang antar suku apakah jihad? Nggak bisa juga kalau sama-sama muslim. Nggak repot. Nah, karena itulah di dalam masalah bugho, memerangi pemberontak yang mereka muslim, itu ada ilmunya. Bahkan Sayyidina Ali itu pertama kali tidak mau merangin. Mereka pasti punya alasan ini. Yang dikirim siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Engkau berangkat ke sana? Apa alasan mereka itu? Sayyidina Abbas deketin. Dan mereka ada ulamanya. Bukan orang yang bahlul, bukan. Mereka berilmu. Di antara alasannya itu, di antaranya mereka tidak mau zakat. Tidak mau zakat. Kita tanya, kenapa sebenarnya nggak mau zakat? Iya, zakat itu kan dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita berzakat, maka Nabi Muhammad harus mendoakan mereka sesuai perintah Allah. Wa sholli alaihim. Doakan mereka ya Muhammad. Ada perintah. Tapi sekarang yang doakan kami nggak ada lagi. Berarti nggak ada lagi zakat. Nah, ini Pak. Ya, mereka bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas. Cuman tadi salah memahami ayat. Makanya kebanyakan aliran-aliran yang keluar dari aliran yang lurus itu salah memahami konteks ayat atau hadis. Rata-rata. Ya, tapi itu mereka pegang, yang salah itu mereka pegang. Dan parahnya lagi pengikutnya banyak. Sehingga muncullah jadi aliran-aliran sesat. Kenapa sesat? Karena nggak sesuai dengan jalur yang lurus. Ya. Contoh lagi, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagian orang itu nggak mau lagi beriman dengan Nabi Muhammad. Nggak mau lagi. Dan mereka punya alasan. Alasannya ada. Apa itu? Kata mereka, nabi-nabi terdahulu, kalau tidak ada nabi yang berikutnya, penerus estafet mereka, maka syariat mereka terputus dengan wafatnya nabi itu. Memang Nabi Yunus itu ketika beliau wafat, kaumnya nggak wajib lagi mengamalkan syariat Nabi Yunus. Kenapa? Karena syariat nabi terdahulu itu kalau tidak ada estafetnya, maka dia terputus, selesai sudah. Nabi Musa ada estafet, Nabi Harun setelah itu. Habis Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Ilyasa, itu lanjutannya. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, sehingga mereka beranggapan ya sudah, berarti kita nggak wajib lagi ngikutin syariat Nabi Muhammad. Sama kayak nabi terdahulu. Itu alasannya mereka murtad di situ. Cuman ini ditolak dengan hadis Nabi. Innal anbiya ursilu ila qaumihim khassah wa innama ursiltu ilan nasi kaffah. Para nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Tapi kalau aku diutus ke seluruh manusia secara umum. Bahkan di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Al-Mahi. Nabi pernah bersabda, Ana Al-Mahi, Ana Al-Aqib. Arti Al-Mahi ini adalah yang menghapus semua syariat sebelumnya. Dan syariat Nabi Al-Aqib, apa arti Al-Aqib? Yang syariatnya terus sampai hari kiamat. Artinya tidak terputus syariat Nabi ini setelah wafat beliau, tapi berkelanjutan. Siapa nabinya? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hal apa? Melanjutkan estafet dakwah. Jadi nggak ada alasan untuk terputus. Nah, itu karena salah pemahaman aja. Ya. Nah, itu dalam di masa Khulafa Rasyidin sendiri sudah banyak perkara-perkara yang baru, tapi para sahabat mendukung. Tanda apa? Berarti ini bukan bid'ah dhalalah. Ada. Nah, kemudian pembagian kedua ada bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Bid'ah yang tercela, ya. Nah, kebanyakan bid'ah yang tercela ini dalam hal-hal yang sifatnya tidak sesuai cara Nabi di dalam berzuhud. Dalam berzuhud, ya. Contoh, ya.
apa? Kata wasuk fil malabis, yaitu bermegah-megahan dalam makan dan pakaian. Itu di masa Nabi nggak ada. Nabi itu makan roti, tapi jangan sampai Anda kira roti yang kayak kita itu dapat. Roti kayak kita itu dari tepung. Tepung itu sudah digiling gandum itu sampai halus jadi tepung. Baru jadi untuk jadi ini, jadi roti. Itu makanan kita. Roti Nabi nggak kayak gitu. Di masa Nabi itu nggak ada alat penumbuk. Penumbuk gandum itu nggak ada, Pak. Dan para sahabat sendiri nggak pernah ngurus kayak apa makan enak, kayak apa bikin pakaian yang bagus, nggak ngurus itu. Yang penting mereka milih yang makan untuk ibadah. Sehingga Nabi itu rotinya sering keras, hanya kayak jadi gandum itu mirip-mirip sebesar melinjo gitu. Ya, itu dipukul aja sampai penyet, kumpulkan beberapa, sudah, itu sudah rotinya Nabi. Nanti dibakar, ada yang digoreng, selesai. Jadi jangan dikira kayak kita makan untuk gitu enak betul. Kasih bumbu, kasih dinda, enggak seperti itu, Pak. Karena itulah kata seorang sahabat, pertama kali bid'ah yang terjadi setelah Nabi wafat apa itu? Adanya alat tumbuk mithanah. Mithanah ini alat penumbuk gandum. Kenapa? Pengen enak makannya, pengen makan yang lembut, sehingga gandum itu ya kalau bisa ditumbuk kayak terigu gitu. Jadi terigu bisa dibuat macam-macam, jadi lempeng, jadi ini. Itu awal bid'ah. Kenapa? Karena sahabat nggak demikian, Nabi nggak demikian. Nabi itu nggak pernah mikir ya apa enaknya makan, nggak ada. Jadi kalau sampai ada setelah Nabi wafat ada yang mikir enaknya makan, bid'ah dia tercela. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan budaya Nabi dalam kehidupannya. Tuh ya. Sehingga Siti Aisyah itu beliau pernah mengatakan, Nabi SAW itu kalau sudah makan siang malam nggak makan lagi. Kenapa? Nggak ada yang dimakan. Kalau sudah makan siang malam nggak makan lagi. Bahkan disebutkan 2 bulan sebelum Nabi wafat tidak ada yang bisa dimasak. Artinya nggak ada yang bisa dimasak. Sahabat tanya, terus kalian makan apa wahai keluarga Nabi? Kami makan kurma sama air aja. Kurma sama air. Jadi disebutkan Nabi itu sangat kurus. Ya, di waktu dekat-dekat wafat itu Nabi sangat kurus. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri engkau. Engkau kalau minta kepada Allah langsung kabul. Langsung kabul. Karena kunci kekayaan dunia itu Nabi yang megang. Jibril itu ya. Nah, ketika Nabi itu mengatakan dia Jibril, hari ini untuk keluarga Muhammad nggak ada segenggam gandum, nggak ada. Hari ini itu langsung Israfil datang. Di hadis disebutkan dalam kitab Wasail Usul, datang Israfil. Nah, ya Rasulullah, aku diutus Allah untuk kalau engkau ingin ini gunung Uhud jadi emas, berjalan sesuai engkau nurut kemana ngikut ya. Tapi apa kata Nabi? Nah, aku pengen kenyang sehari, lapar sehari. Kenyang sehari, lapar sehari. Sehingga Nabi itu pernah bersabda, orang yang paling sering kenyang di dunia, paling lama lapar di akhirat. Nah, itu kalau kena hadis itu pusing kita, Pak. Orang yang sering lapar di dunia, maka dia yang sering kenyang di akhirat. Sehingga Nabi ketika beliau ditanya itu oleh Siti Aisyah, beliau mengatakan, ya Aisyah, itu para rasul ulul azmi, mereka diuji lebih dari aku. Dan aku malu di hadapan Allah kalau aku gak bisa sabar kayak sabarnya mereka. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, fasbir, sabar engkau ya Muhammad, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya pada ulul azmi. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dan Nabi pimpinan mereka, masa kata Nabi, masa aku pemimpin mereka tapi gak sabar kayak mereka. Nah itu loh,
Ya, sehingga dalam hal ini adanya sesuatu yang nyaman di masa sahabat itu hal yang bid'ah. Dianggap oleh para sahabat ini sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak demikian. Sampai ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi di masa Khalifah Umar bin Khattab, karena nggak cukup Masjid Nabawi waktu itu, muslimin tambah banyak, maka setelah dirapatkan jadi keputusan memperluas Masjid Nabawi, dan itu mengakibatkan rumah-rumah istri Nabi dibongkar. Karena rumah Nabi yang di situ ada Siti Aisyah, ya, itu nempel dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu kalau keluar dari kamarnya Siti Aisyah, masuk ke Masjid Nabawi sudah. Mau nggak mau dibongkar. Itu sahabat Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku mengharap rumah Nabi itu nggak dibongkar, agar muslimin kedepannya ngerti kayak apa rumah Nabinya. Jadi rumah Nabi itu kalau tangan dijulurkan, nempel ke atap, tidak mikir ke keindahan atau kenyamanan, tidak mikir. Kalau kita tahu seperti itu Nabi Anda, terus Anda merasa susah gitu di dunia, nah, lebih susah Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya kita, Pak. Karena itulah disebutkan oleh para ulama, Nabi itu paling banyak, manusia yang paling banyak masalahnya, yang dipikir itu banyak, tapi yang paling banyak senyum. Paling banyak masalah, tapi banyak senyum. Kita sekali masalah langsung sumpah mengerengut aja, padahal banyak cuma satu masalahnya, ya. Kenapa? Karena tadi kurang tawakal. Kita kurang tawakal. Kalau kita tahu kita lahir nggak bawa masalah, ada yang lahir bawa masalah? Nggak ada. Meninggal pun Anda nggak bawa masalah, masalah cuma di sini aja. Terus mengapa Anda bingung dengan sesuatu yang ketika lahir Anda nggak bawa, waktu meninggal Anda nggak bawa juga? Di sini aja masalah itu. Ngapain Anda bingung? Oh, cuma waktu hidup aja masalah itu, Pak. Asal tadi ya, harus banyak pasrah. Kalau orang itu nanggung sendiri, nggak pasrah kepada Allah, repot. Nabi itu dalam doanya, yang mungkin jarang kita baca itu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan urusanku kepada diriku, walaupun sekejap mata. Artinya apa? Nabi itu semua urusannya kepada Allah pasrahnya. Bukan berarti nggak ikhtiar tetap. Tapi ikhtiar itu kayak gini loh. Orang melempar kail, ada umpannya, dan dia tawakal, nunggu. Semoga Allah menggerakkan ikan ini untuk menggigit umpan saya. Selesai. Itu namanya ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal seperti itu. Ikhtiar saya tambah tawakal, nggak bisa, sumpah Anda. Tawakalnya tambah ikhtiar, salah juga. Karena tawakal itu kerja hati, bukan kerja badan. Badan ikhtiar, tapi hati tawakal. Sehingga dalam hal ini, buka toko, nggak ada orang waktu pengajian tutup, waktu sholat tutup, besok buka lagi. Yang penting ikhtiar, sisanya tawakal. Itu aja. Rezeki Allah yang ngatur, bukan kita. Ya, Allah yang ngatur, bukan kita. Nah, kemudian dengan di sini yang ketiga, ada bid'ah madmumah yang sudah secara mutlak dia sudah madmum secara mutlak. Ya. Kata beliau, wa hiya ma khalafa an-nusus wal kitab was sunnah, yaitu segala yang menyalahi nas-nas Al-Qur'an atau nas-nas hadis. Ya. Au kharqu ijma'il ummah, atau melabrak kesepakatan umat sepakat sudah dia labrak itu. Dan ini qad waqa min haddan nau lil mubtadi' kasin fil usul. Kebanyakan hal-hal yang menyalahi aturan syarat ini itu terjadi dalam akidah. Wa qallahu fil furu', dan jarang terjadi itu pada urusan-urusan hukum fikih, jarang. Kebanyakan dalam akidah. Dan itulah rata-rata kalau dibilang fulan ahli bid'ah, artinya akidahnya melenceng. Artinya akidahnya nggak sesuai dengan akidah sahabat.
Ya, kebanyakan itu urusan hal-hal yang baru yang melanggar aturan Allah dan Rasul, urusan akidah. Ya, contoh ya. Contoh orang yang mengatakan nggak ada takdir itu. Ini mungkin terlalu ekstrim. Kadang-kadang ada yang nyerempet di situ. Nasib kita ini ya di tangan kita. Kita mau sukses ya kita kerja, nggak sukses. Ini kayak bener ini, tapi ini bahaya. Ini ngerusak iman. Kenapa ngerusak iman? Karena di antara rukun iman itu beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan buruk. Artinya semua kita itu sudah Allah tentukan. Tapi Allah tutup itu. Agar apa? Agar kita berusaha cari surganya dan berusaha lari dari nerakanya. Itu Allah tutup. Tapi tetap kita yakini sudah final ini. Sudah selesai. Gak ada lagi yang dirubah. Itu namanya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman dengan ketentuan Allah, baik itu yang nyaman atau yang buruk. Itu iman, Pak. Kalau itu nggak ada, murtad, naudzubillah, jadi kufur. Dia iman cuma 5 aja. Kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat. Qadar enggak, kufur dia. Harus 6 ini lengkap. Nah, itu di masa sahabat ada kejadian seperti itu. Orang-orang yang nggak percaya adanya takdir. Ya, itu sudah keluar dari Islam sudah. Ini masih ada yang masih remeng-remeng nih. Apa itu? Kalau takdir baik saya percaya Ustaz dari Allah. Tapi kalau buruk tidak, itu dari kita itu. Nah, ini repot, Pak. Ya, kadang ada seperti itu. Kalau takdir baik itu dari Allah, Ustaz. Kalau buruk bukan dari Allah. Pertanyaannya, kalau bukan dari Allah, terus siapa? Sementara di alam ini rajanya itu Allah. Semua yang terjadi di alam ini kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah dalam Al-Qur'an. Dan kalian tidak mungkin bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Selesai, final. Ini enggak. Oh, kalau buruk bukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah juga. Cuman sesuai adab, kita enggak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah, adabnya. Tapi hakikatnya memang Allah berkehendak. Sebab enggak ada yang menyaingin Allah. Oh, dia bilang, ada suatu iblis ini siapa? Dia ciptaan Allah. Kok bisa-bisanya ciptaan jadi penyaing penciptanya? Siapa dia? Dia ini ciptaan. Kalau Allah bilang kun fayakun, ancur juga iblis itu. Siapa dia bisa jadi saingan Allah? Jadi Allah itu la nidda wa la did, la syarik. Gak ada sekutunya, gak ada lawannya, gak ada tandingannya, itu Allah. Kalau Anda masih mengatakan ada tandingannya, bisa kufur, naudzubillah. Nah, sehingga dalam hal ini apa yang terjadi di alam ini semua Allah tentukan. Kufurnya orang kufur, maksiatnya orang maksiat, taatnya orang yang taat, semua Allah. Ya, sehingga dalam doa kunut Allah berdoa. Nah, Nabi berdoa wala apa disebutkan itu? Waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dan jagalah aku ya Allah dari buruknya ketentuan. Dari buruknya ketentuan. Berarti betulnya tidak ada yang buruk, tapi kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Ya, nah ini adzan dulu kita. Ya. Allahumma shalli ala Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha Ya, ada pertanyaan mungkin tentang yang sudah dibahas. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Bolehkah dilakukan sebelum azan Jumat, sebelum azan pertama? Nah, yang kedua, ini kami di ya, tidak apa-apa. Suami perempuan ini punya adik sama punya kakak. Terus kakak satu bapak dari mama. Nah, adik satu mama, satu bapak. Nah, walinya di sini wali utamanya di mana? Oh iya. Nah, yang pertama, qobliyah itu tidak sah kecuali sudah masuk waktu sholat. Artinya, kalau belum dipastikan masuk waktu sholat fardu, maka tidak ada qobliyah. Jadi qobliyah itu waktunya sama dengan sholat fardu itu. Berarti masuk waktu sudah, tidak apa-apa, walaupun belum adzan. Karena memang ada kalanya di kampung itu nggak ada yang adzan. Jadi kita sudah ngerti ini sudah masuk ini sesuai jadwal waktu digital masuk. Alas. Tapi afdolnya Anda adzan. Jadi dalam hal ini adzan itu bukan sunnah untuk berjamaah, tapi adzan itu sunnah untuk sholat fardu. Artinya di sini ada orang sholat sendirian, tetap disunahkan adzan dan iqamah, walaupun dia nggak berjamaah, tetap. Jadi adzan iqamah itu bukan sunnah untuk berjamaah, tapi dia sunnah untuk fardu. Ada orang, kayaknya saya sendirian di hutan ini nggak ada siapa-siapa. Ya kholas sunnah adzan dan iqamah, walaupun nyatanya memang nggak mungkin ada makmum, nggak mungkin.
Nah, tapi nggak boleh dia itu berniat makmuman, walaupun mengharap ada makmum nggak bisa. Ya, nah, itu di dalam masalah sholat qobliyah. Adapun masalah wali, jadi urutan wali nikah itu, ya pertama ayah. Ayah ini ayah kandung, bukan ayah tiri, bukan ayah angkat, atau naudzubillah ayah zinanya, nggak bisa. Baru kemudian kakek. Kakek ini ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayahnya ayah, ya. Dengan hasil yang sah tadi, memang ayah kandungnya daripada ayah tadi. Atau atasnya lagi, terserah. Ya, kalau memang ada atasnya. Saudaranya enggak. Artinya pamannya kakek, walaupun saya panggil kakek, bukan. Ya, itu nanti urutannya agak terakhir itu. Baru kalau nggak ada kakek, ya, maka saudaranya perempuan ini yang kandung. Mau itu kakak, mau itu adik. Kalau nggak ada, baru saudara seayah. Nah, ini. Jadi dari sini saudara kandung lebih didahulukan menjadi wali daripada saudara ayah. Dan urusan kakak adik nggak ada di dalam hal itu yang diprioritaskan, nggak ada. Karena ini belum lancar adiknya Ustaz, ya tinggal ditaukir kan selesai. Nggak harus yang saudaranya itu menikahkan, nggak harus. Cuman yang punya hak nikah dia. Artinya dia bisa mentaukirkan ke wali hakim atau ke ustadz situ siapa, cukup. Nggak harus dia yang menjabat. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini adik tadi yang kandung tadi lebih utama menjadi wali daripada kakaknya perempuan tadi tapi seayah. Seperti itu konteksnya demikian. Pertanyaan lain? Iya. Ini sering kita dengar tuh masalah nasib, ya. Kalau tidak kita sendiri yang mengubah nasib, mungkin Allah mengubahnya. Kita katakan itu apa yang kita percaya itu pemohon penyampaian dari diri kita sendiri, atau memang harus Allah yang merubah nasib kita. Kadang-kadang kalau kamu sendiri tidak merubahnya, tidak mungkin Allah merubahnya. Terus kita menyikapi hal ini, apa yang kita ambil jalan itu dari diri kita sendiri atau Allah yang ada merubahnya? Iya. Nah, itu sering kita dengar itu. Kadang-kadang kan kamu tidur aja, kan? Kalau kamu sendiri yang merubah nasib itu, kamu mungkin Allah merubah. Nah, yang kita sikapi apakah diri kita sendiri itu atau Allah yang merubahnya? Nah, di dalam masalah iman, kita tetap beriman bahwasanya kita ini sebelum diciptakan sudah selesai. Kita nanti umur berapa, kemudian kerjanya umur berapa, nikahnya berapa, sudah selesai, final. Itu sudah final. Tapi itu Allah tutup dari kita. Allah tutup. Kenapa tujuannya? Agar kita berusaha. Kalau orang ngerti dia ahli surga, cuma saya nih, saya ngerti saya ahli surga, saya tidak mungkin hadir pengajian gini, ngapain? Oh, sudah banyak ahli surga, ngapain juga banyak sholat? Kalau ngerti. Atau naudzubillah, ada seorang yang ngerti dia ini pasti neraka, tetap dia akan malas juga sholat, ngapain juga dia sholat, dia sudah pasti neraka. Tapi itu Allah tutup, takdir itu Allah tutup, agar kita tetap dalam keadaan roja wal khauf, mengharap surga dan takut nerakanya, mengharap ridhonya dan takut murkanya. Karena kita nggak tahu. Misalnya cuma satu kesempatannya, apa itu? Husnul khotimah, itu yang kita kejar. Orang kalau mikir terlalu dalam takdir, males, jadi lesu, loyo. Takdirnya miskin terus, Ustaz, ngapain berusaha? Lah, ini repot. Dan itulah Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu ummati fi khair ma lam yatakallamu fil qadar. Umat itu senantiasa dalam kebaikan. Artinya apa? Beramal lebih baik dari yang kemarin, senantiasa, selama mereka enggak bahas takdir. Kalau sudah bahas takdir, lesu semua. Wes percuma juga, sudah ditentukan juga, Ustaz. Nah,
Ya nikah enggak nikah juga ada nanti, sudah kalau punya anak pasti nikah nanti. Loyo dia. Dan itu pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, fimal amal." Ya Rasulullah, amal kita ini kayak apa sih? Afimal mustaqbal, apakah amal itu tergantung masa depan? Artinya kita ini yang memutuskan. Amfima jaffatis suhuf wa rufatil aklam. Ini bahasa sahabat ya. Atau amal kita ini sudah selesai. Kasarannya pena takdir sudah diangkat, nggak nulis lagi, dan lembaran takdir sudah kering, nggak bisa dirubah lagi. Bukan bahasa, kalau bahasa kan bisa dicoret-coret. Ini sudah kering. Apa jawaban Nabi? Bal fima rufiatil aklam wajafatis suhuf. Amal kita ini sudah kering tulisan, pena sudah diangkat, nggak bisa nulis lagi, sudah final sudah. Sayyidina Umar dengar itu, idan natakil ya Rasulullah. Kalau itu kita pasrah aja ya Nabi. Wis pasrah aja, nggak ngapain sudah ketulis kayak apa? Apa Nabi? Bal i'malu. Nah, beramal kalian. Nabi bilang beramal. Kata ulama, ini ucapan Nabi secara syariat. Beramal, lisan syariat. Tapi lisan hakiko sudah beres semua. Orang kalau megang syariat saja nggak megang hakiko, muncul aliran sesat ini. Apa itu? Takdir di tangan kita. Orang yang mengatakan yang megang hakiko saja tanpa syariat, jabariyah dia jadinya. Wis, itu sudah Allah yang atur. Pas dia nggak sholat, bukan saya nggak sholat, Allah yang bikin saya nggak sholat. Ini parah lagi. Oh, disentil aja orang kayak gini modelnya. Dua-duanya sesat. Yang mengatakan hakikat saja sesat, yang bilang saja sesat. Harus duanya digabung. Harus ini digabung. Apa? Tetap beramal, tapi final Allah yang menentukan. Kalau sudah seperti itu, Pak, Anda kalau gagal nggak putus asa, karena Allah yang menentukan. Saya sudah berusaha. Anda kalau berhasil nggak jumawa, ini hasil saya. Enggak, Allah yang menentukan engkau sukses. Walaupun engkau kerja kayak apa, yang tentukan hasil Allah. Jadi nggak sombong dia. Alhamdulillah, Allah yang menentukan. Enak. Pas dia gagal nggak putus asa. Kenapa? Allah yang tentukan, selesai. Tapi usaha tetap. Sehingga Nabi menyetir suatu ayat yang itu jadi pegangan kita. Apa itu? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang sering memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, serta dia membenarkan akan adanya surga, fasanuyassiruhu, maka kata Allah, kami akan memudahkan dia lil yusra, menuju surga. Wa man bakhila, tapi orang yang pelit, zakat enggak mau, nafkah enggak mau, apalagi sedekah, ya, bakhila wastagna, dan dia sombong, pelit, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan adanya surga, fasanuyassirhu lil usra, kami mudahkan dia menuju neraka. Artinya jalur sudah ada, jalur neraka ada, surga ada, tinggal milih. Dan kita sama Allah kasih akal, diturunkan kitab-kitab, dikirim para rasul, tujuannya agar kita pakai ini loh. Tujuannya kita nggak pakai ini loh. Sudah takdir, sudah bisa. Apa gunanya akal? Kalau orang gila nggak apa-apa ngomong gitu. Orang gila nggak apa-apa, kan dia nggak berakal. Sehingga dalam hal ini ulama mengatakan, orang yang dia ini berusaha di dunia menuju surga, 99% masuk surga. Tapi jangan aman, kan ada 1% yang masuk neraka. 1% masuk surga, ini bukan 100 ya. Ada 1% dari mereka ini yang nanti masuk neraka. Kalau ada orang menuju amaliyah neraka, 99% masuk neraka. Tapi jangan kira ada 1 yang masuk surga. Terus kok bisa Ustaz? Itu hak Allah. Dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al. Allah enggak ditanyakan apa yang dia perbuat.
Wahum yus'alun, kita yang dipertanyakan apa yang kita buat. Kalau Allah terserah Allah, itu hak prerogatif Allah. Karena itulah surga itu nggak bisa dibeli dengan amal. Karena saya banyak beramal terus ambang saat saya punya kapelingan sudah di surga. Apa? 60 tahun saya nggak keluar masjid, masa ke neraka? Nggak bisa, karena surga nggak dijual dengan amal, tidak, tapi dengan rahmat Allah. Semua masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Itu. Ini dalam hal ini kayak apa Ustaz? Beramalah sebagai Anda hamba. Saya hamba Allah, ciptakan untuk ibadah, amal terus. Urusan surga neraka enggak usah terlalu digubris. Berarti saya enggak doa Ustaz, doa karena Nabi nyuruh. Nabi kan nyuruh Anda berdoa minta surga. Amalkan. Tapi bukan itu tujuan Anda. Tujuan Anda yang penting Allah ridho. Itu aja. Yang penting Allah ridho, selesai. Malaikat Malik itu di neraka, Zabaniyah itu di neraka, tapi Allah ridho, gak kepanasan. Iblis itu di surga, Allah gak ridho, terusir juga ujung-ujungnya, terusir juga. Jadi dalam hal ini ya perlu kita ketahui, kebaikan seseorang bertahun-tahun tidak menjadikan jaminan ahli surga. Tapi itu dia sudah menuju surga, nyampe apa enggak, wallahu a'lam gitu. Intinya dia sudah menuju nih, dan nggak salah. Orang yang menuju surga nggak salah, jangan dianggap salah terus dia menujunya ke neraka percuma juga. Nggak ada yang percuma, Pak. Orang minum obat, belum dia tahu, belum tentu bisa sembuh, tapi dia minum kok. Walaupun dia belum tahu sembuh apa enggak, yang penting ada ikhtiar menuju sembuh. Kan gitu. Sama ketika kita ini ikhtiar ingin masuk surga, tapi amalan bukan jaminan. Nah, bukan jaminan. Semua tergantung husnul khotimah. Itu aja intinya ya. Iya, ada tanya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait dengan hadis, ada hadis apakah hadis ini bisa diamalkan? Kadang sehari-hari kita mengamalkan hadis, mungkin itu terpengaruh. Kemudian yang kedua, di antara banyaknya amalan seperti rotib, hizib, wirid, itu rotib atau hizib atau wirid yang mana yang lebih utama, yang pas dengan itu, yang mana faedahnya memang sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang saking banyaknya amalan sampai bingung nih yang mana yang harus diamalkan. Yeah. Dan terakhir tentang zalim. Seperti apa pengertian zalim terhadap diri sendiri? Terima kasih. Nah, masalah hadis dhaif ya, apakah boleh diamalkan apa enggak? Kalau kita lihat para ulama ahli hadis, saya bilang ulama ya, itu mereka meletakkan hadis dhaif di kitab-kitab mereka. Silahkan dicek di Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah. Yang mereka ini kitab-kitab yang tidak mengkhususkan sahih. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sahih Ibn Hibban, bukan Sahih Ibn Huzaimah, bukan. Kitab-kitab yang istilahnya itu di situ ada dhaif, ada hasan. Dari sini aja kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwasanya hadis dhaif itu tetap hadis, tetap dimanfaatkan. Karena kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin mereka taruh di kitab mereka. Apa gunanya ditaruh di kitab kalau nggak ada manfaatnya? Ya, ini dalam hal ini hadis dhaif itu manfaat, diamalkan. Terus kenapa kok dibedakan Ustadz? Dhaif, hasan, sahih. Dhaif ini nggak bisa dipakai kalau urusan hukum.
Ini halal apa haram, dhaif nggak boleh pakai dhaif. Urusan akidah nggak boleh pakai dhaif. Tapi urusan akhlak, urusan nasihat, urusan dzikir-dzikir pakai dhaif. Kenapa? Karena dia hadis Nabi. Yang bikin dhaif itu rawinya. Sehingga haram kalau orang mengatakan hadis dhaif palsu. Ini masuk neraka. Karena sepakat ulama hadis, dhaif itu hadis, artinya kalam Nabi. Bukan kalam orang yang dibilang hadis, bukan. Itu namanya maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Ya, maudhu itu ucapan orang terus dianggap ini hadis. Itu maudhu, palsu. Kok dibilang hadis, Ustaz? Karena anggapan orang demikian. Kayak itulah dibilang hadis maudhu. Padahal bukan hadis. Ya. Palsu itu hadis Nabi. Ya, sepakat ulama hadis. Kalau ada yang melanggar, ini khalqul ijma', melanggar keputusan ulama sedunia. Kenapa? Karena dhaif itu hadis Nabi, jangan disalahkan. Yang bikin dia dhaif itu rawinya, yang membawa. Kenapa yang membawa? Bisa jadi hafalannya kurang kuat. Bisa jadi dia mungkin pernah terputus, artinya dia ngambilnya langsung ke guru dari gurunya. Harusnya itu dia kan dari gurunya dulu baru ke gurunya tadi. Saya belajar ke Ali belajar ke Z belajar ke Umar. Terus saya bilang, murid saya ini bilang, saya dengar ini dari Mahdi, dari Umar. Setelah diteliti, Umar ini meninggalnya tahun 80. Sementara Mahdi ini tahun belum 90 baru lahir. Mana mungkin ketemu? Berarti ada yang dibuang. Nah, ini yang bikin dhaif. Ini yang bikin lemah di situ. Namanya hadis munqati, bisa mu'dhal, macam-macam ya. Hadis itu banyak, macamnya banyak. Nah, itu perlu ilmu hadis. Nah, kita karena memang hanya mengenyam matan saja. Kalau kita ini aslinya tidak usah terlalu membahas masalah hadis. Ya, karena kita ini yang penting matannya aja. Selama itu ada di kitab hadis, ambil. Selama itu ada di kitab hadis, ya, yang penulisnya itu orang yang berkompeten dan sudah disepakati ini kitab hadis yang diterima, kholas ambil itu. Selama tidak maudhu, dan jarang yang maudhu itu kitab hadisnya. Paling full dhaif itu mungkar pun masih bisa diamalkan. Selama itu di kitab mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua masalah tentang wirid ya. Wirid ini banyak. Terus mana yang saya amalkan, Ustaz? Yang bisa Anda istiqomai. Yang bisa Anda istiqomai. Kalau Anda banyak enggak istiqomah, ambil yang dikit tapi istiqomah. Karena Nabi SAW beliau bersabda, khairul amal ma qalla madama wa in qall. Sebaik-baik amaliyah itu yang konsisten walaupun sedikit. Penting istiqomah. Ya, kenapa? Karena hasilnya itu orang bisa kelihatan hasilnya bukan dari banyaknya, tapi dari istiqomahnya. Saya kasih contoh nih, gampangannya, anak kecil. Anak kecil itu yang penting dia makan tiap hari, walaupun cuma separuh piring. Setahun Anda lihat dia, tambah besar dia. Kenapa? Tiap hari makan. Tapi kalau dia makan sebulan sekali, satu nampan, kalau nggak rumah sakit kuburan. Kalau nggak sakit meninggal. Sebulan sekali makan, Pak. Ya apa? Sama dalam hal ini. Seseorang kalau dia mau berkembang derajatnya, mau naik derajatnya si Allah, berkembang dia punya ruh, harus ada istiqomah. Entah itu baca Quran sejuz, atau baca istighfar 100 kali, atau 100 kali. Yang penting istiqomah. Akan ada itu hasilnya. Tapi kalau dia sekali baca banyak, sebulan nggak baca lagi, nah bisa. Harus istiqomah itu ada.
Ya, istiqomah. Dikit tapi istiqomah. Kalau Anda bisa kuat, silahkan. Tapi tadi nggak bisa langsung banyak, pelan-pelan. Anak bayi itu awal cuma bubur, sesuap 2 suap. Nanti tambah lama-lama nasi campur pisang, ya kan? Terus seperti itu berkembang. Nggak langsung kerupuk, Pak. Bisa rontok dia punya gigi. Nah, seperti itulah perkembangan. Terus kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Dolim. Dolim pada diri pribadi itu artinya menggunakan kenikmatan Allah yang ada pada dia untuk bermaksiat. Itu artinya dolim pada diri sendiri. Kenapa dibilang dolim sendiri? Nanti yang tersakiti dia nanti. Yang tersakiti dia. Coba dia ya. Coba gak punya mata, mungkin dia gak maksiat. Dikasih mata malah pakai maksiat. Nanti yang tersakiti dia nanti. Di akhirat dia akan dibalas dan dia akan marah kepada matanya. Kenapa engkau ini melihat haram? Kata mata, kenapa engkau pakai aku lihat haram? Oh, saya juga bisa lihat Quran. Ini namanya mendolimi diri sendiri. Ya, kenapa? Karena setiap sesuatu perbuatan pasti ada balasannya. Kalau dia tahu seperti itu, kenapa dia minta balasan yang buruk dengan dia mengerjakan keburukan? Sehingga nanti akan terucap pada dirinya itu di akhirat, mending saya jadi debu aja, saya jadi hewan aja, gak jadi manusia. Orang-orang kafir itu ketika melihat hewan jadi debu, mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, coba seandainya jadi debu selesai urusan. Tapi nggak bisa. Manusia itu kalau nggak neraka surga. Nggak ada yang jadi debu, nggak ada. Kalau nggak neraka surga. Cuma 2 pilihan di akhirat. Sehingga Nabi itu nyuruh kita, ayo badiru bil amal sholihah. Cepet-cepetlah, bersegeralah menuju amal soleh. Itu yang dimaksud ya. Dan semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita, dan Allah menjaga kita dari segala fitnah akhir zaman dengan ilmu Nabi Muhammad SAW, dan menjaga anak kita, dzurriyyah kita, orang kita cintai dari segala maksiat, dari segala wabah, bala, dari segala penyakit zahir batin, khususnya penyakit hati, dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.